Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Marfuah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 4 Cepogo, Kabupaten Jepara. Kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1, tugas dari koneksi antar materi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah menjadi kuncinya. Pendidikan merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. Murid adalah yang paling bernilai. Guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai dengan kodrat murid. Guru layaknya sebagai petani, maka guru harus mampu menumbuh kembangkan segala kekuatan kodrat melalui ekosistem belajar yang menyenangkan. Menerapkan metode Among untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Integrasi Tri Pusat Pendidikan melalui pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya bahwa tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, saya harus menguasai semua materi ajar yang saya sampaikan. Yang kedua, murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga, murid harus memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Yang keempat, saya percaya bahwa mengutamakan aspek kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya, seperti keterampilan. Yang kelima, guru kurang memahami karakteristik pendidik. Padahal sebenarnya tidak boleh. Guru harus memahami karakteristik pendidik. Yang selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa kurang. Berikut ini adalah gambaran dari sebelum saya mempelajari modul 1. Ini adalah contoh dari kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu antara lain, yang pertama, merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar pada siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Yang keempat, sebagai pendidik harus lebih cermat dalam memilih dan memilah bakat anak. Guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat anak. Yang kelima, tidak lagi menfokuskan pada penilaian kognitif anak. Yang keenam, guru harus lebih memerdekakan anak dalam belajar. Yang ketujuh, guru harus mengemas pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan, sehingga anak senang dalam belajarnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang kedua, membuat budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai-nilai budaya. Yang ketiga, pembelajaran yang menerapkan budi pekerti. Yang keempat, sebagai pendidik, saya harus lebih among dalam menuntun, mendidik dalam segala kodrat yang ada pada anak. Yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Agar tujuan pembelajaran dapat terwujud, kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan kompetensi abad 21, yaitu yang pertama, critical thinking. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.